Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Anggraini. Saya dari kelas Ek Multimedia. Di sini saya ingin menjelaskan dampak radiasi elektromagnetik dan contohnya. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang bersosialisasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektrodinamik. Subbidang elektromagnetisme. Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Hertz. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Ketika kawat atau penghantar seperti antena menghantarkan arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listrik. Bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Sebagai gelombang dicirikan oleh kecepatan cahaya, panjang gelombang, dan frekuensi. Bahaya elektromagnetik dalam bidang teknologi. Salah satunya yaitu bahaya radiasi Wi-Fi dan handphone Bluetooth yang berpotensi merusak kesehatan. Berbagai teknologi yang digunakan sekarang seperti handphone, Bluetooth, dan Wi-Fi memancarkan suatu gelombang elektromagnetik yang dikenal sebagai radiasi elektromagnetik. Suatu riset menemukan bahwa paparan gelombang elektromagnetik dari Wi-Fi dapat menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan, berupa perubahan endorin, kerusakan DNA, kadar kalsium berlebih, kerusakan pada testis atau sperma, dan sebagainya. Handphone Bluetooth juga mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang lebih rendah atau yang disebut sebagai radiasi frekuensi radio. Paparan radiasi elektromagnetik berupa RFR yang tinggi dapat memicu tumor pada tikus. Radiasi Bluetooth dari handphone berpotensi untuk menimbulkan kanker atau dengan kata lain bersifat karsinogenik. Meski belum ada studi mengenai bahaya gelombang elektromagnetik pada handphone Bluetooth seperti penelitian paparan radiasi Wi-Fi terhadap manusia, tetapi penelitian tetap menunjukkan adanya potensi yang membahayakan dari radiasi handphone Bluetooth pada manusia. Medan magnet juga ada yang bersifat positif. Contoh medan magnet positif sehari-hari yakni meliputi televisi, komputer, ponsel, jam alarm, motor, peralatan kantor, kabel listrik, open microwave, selimut listrik, saluran listrik, radio, menara ponsel, lampu neon, meter wifi. Frekuensi di mana pulsa medan magnet menentukan apakah berbahaya atau tidak. Misalnya, frekuensi arus listrik yang digunakan rumah tangga di Amerika Serikat adalah 60 siklus per detik atau hertz. Sebaliknya, frekuensi normal atau manusia selama bangun berkisar 8 sampai 22 Hz. Sedangkan dalam tidur mereka bisa drop ke tingkat 2 Hz. Semakin tinggi frekuensi yang ada dalam arus listrik, buatan dapat mengganggu frekuensi resonan alami otak dan dalam waktu tertentu menyebabkan kelelahan seluler. Efek fisiologis dari medan magnet positif diantaranya produksi asam, defisien oksigen, edema seluler, ekspresi gejala yang ada, percepatan replikasi mikroorganisme dan infeksi, disorganisasi biologis, peningkatan rasa sakit dan peradangan, efek pada terjaga dan tindakan, produksi hormon katabolik, produksi akhir beracun dari metabolisme radiasi, radikal bebas, aktivitas listrik otak meleset. Kekuatan dan kedekatan medan magnet positif pada medan energi Anda sangat penting, dan sumber harus diselidiki dengan meteran Gauss untuk mengatur frekuensi mereka. Selain itu, memahami bagaimana menetralisir medan magnet positif ini menjadi sangat penting. Medan magnet positif dikaitkan dengan penyakit kanker, depresi, kelainan kromosom, peradangan, dan kesulitan belajar. Adapun selain medan magnet positif, ada juga medan magnet negatif. Contoh medan magnet negatif yang dialami orang sehari-hari diantaranya termasuk material alam, tanah, batu, garam, air laut,
air danau, air sungai, dan tanaman. Efek fisiologis dari medan magnetik negatif diantaranya normalisasi pH, oksigenasi, resolusi edema seluler, mengurangi gejala, penghambatan replikasi mikroorganisme dan infeksi, normalisasi biologis, mengurangi nyeri dan peradangan, peningkatan istirahat, relaksi, dan tidur, hormon anabolik produksi melatonin dan hormon pertumbuhan, penghapusan racun metabolis yang diproduksi, penghapusan radikal bebas, memperlambat aktivitas listrik otak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang dampak radiasi elektromagnetik bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.